Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali dalam renungan harian yang menyapa kita. Sebelum kita mendengar renungan untuk hari ini, kita mengawali di dalam doa. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk panjang umur, untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami di hari ini. Kami boleh sambut itu dalam kebaikan, dalam harapan, dan juga dalam sukacita yang hanya di dalam Tuhan saja. Dalam segala hal yang kami boleh terima, ajari kami untuk menyadari bahwa itu bersumber daripada Tuhan. Dan dengan begitu kami boleh bersyukur kepadamu sepanjang hari dalam kehidupan kami. Kami akan bersekutu bersama Tuhan dalam renungan hari ini. Mari Tuhan berkati kami dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus, dalam perkembangan pengetahuan yang kita nikmati di masa sekarang, dalam perkembangan teknologi yang kita juga bisa nikmati saat ini, kita menemukan banyak hal atau banyak pengajaran-pengajaran baru yang bisa saja menggoncang iman kita. Kalau kita sering melihat pengajaran-pengajaran baru di dalam YouTube tentang Yesus Kristus, kadangkala sebagai manusia kita diuji keimanannya. Apakah tetap percaya kepada Tuhan? Apakah tetap akan setia kepada Tuhan? Apakah kita akan tetap beriman kepada Tuhan? Yang dalam pengajaran itu sering menempatkan Yesus sebagai manusia biasa saja. Dia bukanlah Tuhan, tapi Dia manusia sama seperti diri kita. Hari ini firman Tuhan mau mengajari kita, mau mengokohkan iman kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan, sekalipun Dia bertubuh manusia dan Dia mengalami kehidupan sebagai manusia. Tetapi itu tidak terlepas daripada rencana Allah untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan untuk memberi pelajaran dan pengajaran yang berharga dalam kehidupan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, dalam pengakuan iman kita mengaku bahwa aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan lahir dari gadis perawan Maria. Dalam pengakuan iman itu kita mengaku dengan baik, kita mengaku dengan benar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia ada dikandung daripada Roh Kudus. Memang Dia lahir daripada manusia, yakni perawan Maria, tapi Dia benar-benar adalah bersumber daripada Allah. Dia bukanlah anak yang bersumber daripada manusia, walau Dia dikandung oleh manusia. Karena jelas dalam firman Allah dinyatakan, Roh Kuduslah yang mengandung Dia. Allah sendirilah yang berinisiatif menganugerahkan Dia dalam rahim Maria. Sekalipun Dia hidup dalam kemanusiaan dan lahir dari manusia, mengalami hal-hal yang dialami manusia, tapi Dia adalah Allah dan Dia benar-benar adalah keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, lalu kemudian muncul pertanyaan, mengapa Dia mengalami apa yang dialami oleh manusia? Mengapa Dia merasakan apa yang dinamakan dengan lapar?
Mengapa dia merasakan apa yang dialami oleh manusia ketika dia mengalami tangisan? Mengapa dia juga mengalami rasa lelah? Mengapa dia mengalami apa yang dinamakan dengan ngantuk? Mengapa dia juga mengalami apa yang dinamakan dengan marah? Itu adalah bagian daripada kemanusiaan yang terjadi dalam diri Yesus. Allah memang luar biasa. Allah memberi keselamatan. Allah memberi juru selamat yang mengerti kehidupan manusia dan yang tahu kehidupan manusia, yang mengalami apa yang dialami manusia, dan yang tahu bagaimana perasaan seorang manusia. Bukankah ini hal yang luar biasa? Bukankah penganugerahan Allah melalui Yesus Kristus yang juga manusia itu, yang mengalami kemanusiaan itu, adalah hal yang pantas untuk dikatakan luar biasa? Yesus memberi juru selamat kepada kita yang mengerti kehidupan kita. Yesus memberi juru selamat kita yang tahu tentang apa yang kita alami. Yesus memberi kepada kita juru selamat yang mengalami apa yang kita alami. Itu sebabnya dalam pengajaran, itu sebabnya dalam hal yang luar biasa yang Yesus lakukan kepada kita, semuanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Tidak ada ajaran Yesus, tidak ada mujizat yang Yesus lakukan, tidak ada berkat yang berasal daripada Tuhan melalui Yesus Kristus yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tapi semuanya sesuai dengan apa yang kita alami, semua dengan yang kita nikmati, semua dengan yang kita rindukan, semuanya dengan apa yang kita memang inginkan di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus menghibur mereka yang berduka, karena Yesus melihat duka itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Yesus memberi makan manusia, karena Yesus melihat bahwa makan itu adalah juga kebutuhan kita sebagai manusia. Yesus memberi kekuatan kepada yang lemah, karena Yesus melihat sebagai manusia kita juga mengalami apa yang dinamakan dengan lemah. Yesus juga menganugerahkan banyak berkat bagi kita, karena Yesus melihat sebagai manusia kita membutuhkan itu dalam kehidupan kita. Yesus menghapus air mata dari mereka yang berduka, karena Yesus juga mengalami itu dan Yesus pernah menangis dalam kehidupannya. Yesus mengajari kita untuk berhikmat, karena dalam kehidupan dan pelayanannya sebagai manusia di tengah-tengah dunia, Yesus melihat kita juga membutuhkan hikmat untuk mengerti kehidupan kita ini. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita harus bersuka cita. Kita harus katakan, aku beruntung telah mengenali Yesusku yang mengerti kehidupanku. Aku bersyukur kepada Dia juru selamatku yang tahu kebutuhanku. Aku bersyukur kepada Dia juru selamatku yang tahu apa yang ku alami. Aku bersyukur kepada Yesus juru selamatku yang mampu melihat ke dalam diriku, yang mampu mengerti kemanusiaanku, yang mampu mengerti keinginanku, yang mampu menopang aku dalam kelemahanku, yang mampu menghapus air mataku dalam tangisanku. Bersyukurlah kamu, bersyukurlah aku, bersyukurlah kita semua yang tahu dan yang mengerti, yang percaya dan yang mempercayakan kehidupannya kepada Kristus juru selamat kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah kekuatan dan penghiburan bagi kita yang percaya kepada Kristus. Kalau kamu percaya kepada Kristus, Dia adalah jalan bagimu untuk memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Hai kamu yang mengenal Kristus dan yang telah mempercayakan kehidupanmu kepada Kristus, bersyukur dan bersorak-sorailah. Jikapun kamu melihat banyak pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, Yesus hanyalah manusia, kamu harus katakan, Dia memang hidup dalam kemanusiaan supaya mengerti akan kemanusiaanku. Tapi dari kemanusiaan itu,
Dia bisa membawa aku ke dalam Tuhan dan bisa membawa aku ke dalam keselamatan Tuhan. Yesusku memang tinggal dalam kemanusiaan untuk mengerti kebutuhanku sebagai manusia. Yesusku memang mengalami kemanusiaan untuk menganugerahkan kepadaku dan untuk memberi kepadaku kebutuhan sebagaimana aku adalah manusia. Tapi di dalam Dia aku tahu keselamatan Tuhan telah sediakan. Aku tetap percaya kepada Yesus. Ajaran dunia ini tidak menghancurkan keimananku kepadanya. Aku akan tetap teguh untuk beriman kepadanya. Dan aku akan tetap teguh mempercayakan kehidupanku kepadanya. Karena melalui Dia ada keselamatan bagiku di dalam nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Di tengah-tengah kehidupan kami memang mengalami goncangan iman ketika banyak ajaran-ajaran baru yang menguji keimanan kami, yang menguji kepercayaan kami tentang Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih karena Tuhan memberi pelajaran yang berharga bagi kami. Yesus memang hidup dalam kemanusiaan dan mengalami hal-hal yang manusiawi, tapi Dia bukanlah manusia biasa. Kehidupannya di dunia ini adalah bagian daripada rencana Allah yang menguatkan manusia itu, yang menguatkan kehidupan kami yang lemah, yang mengerti kemanusiaan kami, yang mengerti kehidupan kami, yang mengerti kelemahan kami, yang mengerti kerinduan kami, yang mengerti kemanusiawian kami. Kami bersyukur karena Tuhan sangat luar biasa. Memberi kami juru selamat yang mengerti kehidupan kami. Memberi kami juru selamat yang mengerti kerinduan kami. Memberi kami juru selamat yang mengerti kelemahan kami. Memberi kami juru selamat yang mengerti kebutuhan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk tetap beriman dan mempercayakan kehidupan kami di dalam Yesus yang adalah jalan dan keselamatan bagi kami. Teguhkan dan kokohkan iman kami hanya di dalam Yesus saja. Berkati kami dan seluruh jemaat Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Beri kepada kami hikmat untuk mengerti dan untuk tetap beriman kepada Tuhan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat melakukan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.